منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب قلب يعشقه ما خاب وخير كتاب. Pelajaran fikih hari ini membahas sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi para laki-laki yang kemudian satu-satunya laki-laki, nomor dua mungkin. Jadi kalau perempuan hukumnya hanya sunnahnya saja. Kalau perempuan bagi yang sudah nini perempuan tua ataupun di kalangan hanya perempuannya saja. Kalau nanti laki-laki dan perempuan itu mungkin malah berakibat madorotnya saja nih ngoten. Jadi biasanya kalau tengah di bang yes musolane gitu kebanyakan perempuan. Ini hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah di dalam satu desa tidak ada yang mau berjamaah, itu baru mereka semuanya para laki-laki saat dosa kabeh. Yang nomor dua mukimin, orangnya yang mukim. Jadi kalau orangnya pendatang ataupun musafir, poso-poso tadi pada namun pada Ramadanan, maka tidak mengumpulkan bagi mereka-mereka yang mukim. Syarat sedikit sekali, syaratnya berjamaah itu satu imam satu makmum. Ada imamnya dan ada makmumnya satu, itu sudah bisa berjamaah. Syarat-syarat yang diharuskan bagi orang yang berjamaah yaitu syurutuha yang di al-makmum al-ibtida'a bil imam. Yang pertama, seorang makmum harus punya niatan tidak ikut pada sang imam. Tapi kalau imam tidak diharuskan untuk menjadi imam kecuali di sholat Jumat. Mungkin di bab Jumat beda. Kalau yang makmum niku harus punya niatan ikut makmum pada sang imam. Tapi kalau imam tidak disyaratkan, makanya ini keterangannya sebenarnya makmum. Yang berikutnya, ya'riful makmumu intiqalatil imam walau biwasitatin. Berubah jet. Sang makmum harus mengetahui intiqalat itu pergerakan imamnya. Jadi cendak-cenduke niku kedah ngertos. Walau biwasitatin, meskipun caranya mengetahui itu dengan lantaran. Contohnya lantaran menapa? Lantaran pas waktu berjamaah, sampai nanti kalau pas waktu dolan teng Lirboyo, itu sampai melihat videonya Lirboyo pas waktu berjamaah, itu kan pondok induk, terus cabang tempatnya berjamaah itu sampai di trotoar jalan. Keropit pak. Jadi pondok niki butuh robit pak. Jadi niku basit. Akhirnya yang berjamaah tenggen koloni ini. Padahal induknya di sini. Kita mau jadi kudu ngerti arah gandengan ini. Pergerakan jamaahnya, ini kolatnya, makmumnya wancine berdiri, imamnya berdiri, makmumnya semuanya berdiri. Waktu rukuk semuanya rukuk. Tidak boleh mendahului kalau sudah wasithah. Itu tidak boleh. Contohnya berjamaahnya kita di masjid yang besar sekali, terus kita yang paling belakang dengan suaranya imam, tapi pergerakannya wasithahnya ini gua rukuk napa sujud suaranya Allahu Akbar. Jadi nunggu dari sana terus duduk baru bagiannya paling tinggi. Mboten mireng mawon suaranya tapi tidak ngerti pergerakannya, terus rukuk ini paling rukuk boleh. Karena harus ada wasithah lantaran. Kemudian layak taqaddamul makmum ala imami fil makani. Tidak boleh sang makmum niku lebih depan daripada imam fil makani, di dalam tempatnya. Contohnya jadi kan kalau cuma imam dan makmum itu disunahkan berdekatan di kanannya.
Kalau ada dua, kanan kirinya. Kalau ada tiga, baru mundur dua-duanya, ketiga-tiganya di belakangnya. Dan itu contohnya, karena kita sholat hanya berdua, ini tidak boleh terlalu sang makmum. Ini tempatnya foto yang tinggi. Makanya contohnya kakinya itu terlalu panjang, si makmumnya, imamnya terlalu pendek. Akhirnya jari-jarinya mendahului jarinya si imam, itu tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau kan jarang sekali. Terus ya rukun minal imami fi ghairil masjid. Kalau selain di masjid itu diharuskan untuk lebih dekat pada imam. Beda lagi kalau di masjid. Kalau di masjid boleh berjauhan. Pernah adik saya itu sholat di Masjid Ampel pas waktu subuh, krono ketinggalan jamaah itu ceritanya. Krono ketinggalan jamaah itu tuh kopi beli langsung salam langsung takbir Allahu Akbar. Nah, sing tukang ngoprak ini sholat harus di jamaah itu ada di barangnya. Padahal sholat seperti itu tetap sah karena nilainya ada di dalam masjid. Kalau tidak di masjid maka tidak diperbolehkan seperti itu. Ada jarak yang ini sebagai syarat di selain masjid. La yaqulu bainahuma ha'ilun. Tidak ada penghalang di antara imam dan makmum, sebuah penghalang. Contohnya ini yang sangat khawatir nih. Contohnya pas waktu sholat, ini laki-lakinya di sini, perempuannya dibatasi kali kocok terus memiliki. Ini sholatnya tidak sah. Meskipun kocoknya tinggal, itu tentang ha'ilunnya ada penghalangnya. Itu lebih beragam. Makanya biasanya sholatnya ini pakai satir kok, tapi yang tadi ngomong bayangan tebusan kan satir. Walaupun laki-lakinya di sini, perempuannya di sini, imamnya. Jadi ada lubang tempat masuk lawang berarti kok. Yutabiul makmum imamahu. Kemudian makmum harus benar-benar mengikuti imam. Jadi imam bergerak dulu, baru dilanjutkan oleh makmumnya. Yang terakhir, layak tadi biman tazamul i'adah. Jadi bagi orang yang tahu tidak boleh makmum pada orang yang wajib mengulangi sholatnya. Contohnya dia silsul baul, dia dihormatil waktu karena itu loh silsul baul terus-terusan mengeluarkan najisnya, tapi diwajibkan untuk melakukan sholat. Maka kalau sudah sehat kan harus i'adah mengulangi sholatnya. Kalau ngerti, silsul baul tapi kan kita sudah bawa makmum, itu tidak ada. Layak tadi biman tazamu. Jadi bab jamaah secara singkat. Diteruskan bab musafir. Sholatnya orang yang bepergian. Demikian hampir saja banyak orang yang musafir karena mendekati hari raya. Terus bagaimana? Contohnya sama Pak Ketua. Pak Ketua kan masuk. Rumahnya Surabaya, maka dia menjadi musafir. Musafir diperbolehkan ya jujur, bukan ya jibu. Diperbolehkan untuk mengqashar, meringkas sholatnya. Mereka sholat menjadi 2 rakaat itu zuhur, asar, sama isya. Jangan lupa tidak maghrib. Zuhur, asar, isya. Maghrib tetap rakaatnya 3. Ada yang pernah praktek maghribnya 2? 1,5 Pak. 1,5. Kebanyakan pikirannya Loro, papat di loro. Yang lainnya harus jadi 2. Jadi Subuh 3 rakaat. 4 rakaat itu yang bisa dikosor. Sedangkan maghrib itu hanya sebagai disambungkan, tapi tidak boleh merubah rakaatnya. Ya juzu ayat jemaah diperbolehkan mengumpulkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di waktu wahidin, di dalam satu waktu. Boleh ditakdiman, boleh ditakdiron. Ditakdiman contohnya sholat asarnya di sholat zuhur, sholat isyanya di maghribnya, ataupun takdiron zuhur di asarnya, maghrib di isyanya. Kalau yang takdiman pasti kita melakukan dulu baru asar. Tapi yang ditakdiron kita harus Asar dulu. maghribnya tetap dulu baru isyanya. Betul kok. Karena takdiron tempatnya isya, jadi isya dulu baru maghrib. Nggih. Karena pernah loh, kamu pernah tak sampaikan itu.
pas waktu setelah ngaji Al-Quran kadang kalau kan boleh bisa itu mengimani bisa setelah terus nanti atau ada baca sendiri setelah kalau boleh baca doa sekolah. Jadi pas ketemu ada salah satu perempuan santriwati, santri putri itu mantul ngaji TPK nggak pakai kerudung, nggak pakai apa-apa terus tak lagi badi maghrib itu. Sampai badi itu putih, kalau badi les pak, les itu putih kan dilangkuk ya, kalau itu sumber dilangkuk siapa. Nah sampai badi maghrib, kalau badi maghriban apa itu? Buatan lah, betul apa? Kali ibu yang mau barang asar kan maghriban pisan. Ini aku kau di Ilmu baru. rumah saya di jamak, maka jamaknya yang diperbolehkan kan maghrib sama isya, bukan asar sama maghrib. Mungkin intinya daripada tidak sholat begitu, padahal cara menyampaikannya sebagai takbiran, ini ada niatnya usoli, contohnya usoli pada zuhri rakaatain jamaah takdimin atau jamaah takbirin yang pilih qasran lillahi ta'ala. Alatnya biasa berpergian silahkan dipraktekkan karena ini bahasanya soknya dari syariat Islam. Ini saya kan istrinya Surabaya, itu malah biasa menggunakan jamak qasar. Karena betul ini nilainya rukhsah keringanan dari agama iman fasilitasnya tidak dipakai dari dari sholat jamaah sama musafir ada yang tanyakan? Belum.